harga harga menyentuh level support so far belum belum break di level supportnya itu untuk Pani di 10.625 untuk support. Jadi saya lihat selama tidak ada tembus ke bawah dalam arti untuk 10.625 masih ada potensi untuk reach untuk target sebelumnya lagi ke 13.000. Dengan support di 10.625, resistance di 12.000. Astra Internasional dengan support di 6650, resistance di 7025. Harum dengan support di 1060, resistance di 1475. Kemudian Cuan dengan support di 1600 dan resistance di 2020. Buy on weakness untuk Pani, kemudian trading buy untuk ASI dan juga Harum. Kemudian untuk Cuan sendiri direkomendasikan swing trade. Oke, baik. Dari saham-saham pilihan kali ini nampaknya cukup bervariasi, begitu rekomendasinya dari Mas Kenji ya. Baik, kita akan bahas sebelum kita masuk ke saham-saham pilihan, saham-saham emas tadi malah masuk ke top losers. Mas Kenji, analisis dari Anda seperti apa? Nah ini komoditasnya nih rally nih, memang Ya. sahamnya masih challenging ketika Hmm. harga-harganya sudah premium, ini pelaku pasar juga biasanya akan profit taking terlebih dahulu. Ini agak beda mindsetnya yang hold komoditas dan yang hold produk turunannya seperti saham. Ini anomali Kenapa? atau biasa terjadi menurut Anda, Mas Kenji? Ini cukup common sebenarnya Oke. Mas Vicky, ketika harganya memang sudah premium mengikuti komoditasnya, at certain point nanti pelaku pasar akan taking profit lagi sehingga koreksi-koreksi yang terjadi itu, cukup wajar begitu sebenarnya. Oke, baik. Kita ke saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini ada Pani. Mengapa Anda merekomendasikan Pani buy on weakness, Mas Kenji? Oke, tadi untuk mengeker sektor properti yang kalau kita lihat memang sudah mulai ada peluang-peluang untuk recovery atau melanjutkan penguatan, Pani memang secara harga ini sudah di level support Mas Vicky. Jadi teknikalnya cukup cukup menarik begitu untuk Pani. RSI juga mendekati oversold, jadi juga cukup oke. MACD-nya sudah ada sinyal-sinyal walaupun masih sideways. Stokastiknya juga ada potensi nanti in the future kita lihat ada potensi reversal untuk dari stokastik oscillator. Jadi saham yang cukup tadinya premium, harga menyentuh level support so far belum belum break di level supportnya itu untuk Pani di 10.625 untuk support. Jadi saya lihat selama tidak ada tembus ke bawah dalam arti untuk 10.625 masih ada potensi untuk reach untuk target sebelumnya lagi ke 13.000. Oke, target di akhir tahun untuk Pani di level berapa menurut Anda? Akhir tahun itu kalau achieve target pertama di level seputaran 13.000 itu bisa kita expect di 14 sih, Mas Vicky. Oke, baik. Dari Pani kita ke Astra Internasional. Cukup sering direkomendasikan belakangan untuk Astra Internasional. Sebetulnya ada apa dengan Astra Internasional? Mengapa kemudian secara quote unquote konsensus begitu melihat Astra Internasional ini favorable, Mas Kenji? Oke, untuk Astra secara teknikal sebenarnya belum terlalu spesial, tapi memang sudah ada sinyal-sinyal untuk reversal penguatan. Nah, fundamentalnya untuk faktor kenapa ini ASA ini cukup menarik belakang ini memang isu buyback-nya sendiri, kurang lebih valuasinya 2 triliun begitu ya. Dan ini dana buyback-nya juga sudah di-state gitu bahwa ini dari kas perusahaan. Ini kan jadi menunjukkan kepada investor bahwa dana buyback-nya pun dari kas internal mereka. Mereka cukup kuat secara fundamental perusahaan. Nah, ini yang bikin sentimen-sentimen seperti ini yang cukup mendongkrak Kak, khususnya untuk Astra begitu, Mas Vicky. Oke, artinya belum ada sentimen terkait dengan penjualan dari mobil listrik di pesaingnya yang terus kemudian mengalami peningkatan, sementara Astra Internasional mostly untuk kendaraannya adalah kendaraan-kendaraan konvensional. Artinya ini tidak kemudian terlalu jadi perhatian begitu ya? Iya, in the long run it will be, tapi untuk sekarang memang sentimen atau stimulus seperti buyback dari emiten ini menurut saya cukup kuat. Jadi market mobil konvensional sekarang kalau tergerus iya, tapi belum tergantikan. Jadi menurut saya so far masih cukup baik untuk Astra. Baik, dari Astra Internasional oke, kita ke Harum, Mas Kenji, silakan.
Oke, jadi untuk Harum sendiri memang, cukup menarik. Lagi-lagi yang saya sorot isu-isu buyback-nya walaupun tidak sejumbo Astra begitu ya, kurang lebih, ini buyback-nya kan dilakukan secara berkala, valuasinya 335 miliar kalau saya tidak salah itu, sudah mulai dari awal Januari sampai 17 Maret, 2026 nanti. Secara teknikal pun untuk Harum itu masih cukup menarik begitu, walaupun memang sudah mendekati level level resisten begitu ya. Memang untuk target saya nggak set terlalu banyak untuk trading buy aja. Target terdekat di 1475 itu sekaligus resisten awal. Untuk apabila bisa break itu ada potensi menguat ke 1500 sampai 1600. Oke, baik dari Harum kita ke Cuan, seperti apa analisisnya? Cuan saham yang cukup disorot, belakangan waktu ini Mas Ya, Vicky akibat koreksinya yang cukup dalam gitu. Kalau saya lihat memang masih sudah mulai limited downside begitu. Jadi konfirmasi rebound kita masih harus tunggu secara teknikal. mmm, RSI oversold di 28, potensi reversal ada catatan mmm, selama volumenya dukung untuk cuan masih bisa, naik lagi itu baik. target terdekat memang di level, 2020 sampai nanti ke target, menengahnya ke 2400 Mas Vicky. Oke, pergerakan menuju, naiknya ini adalah hanya, karena alasan, teknikal saja begitu ya? Teknikal, Oke. betul, teknikal dan juga saya lihat selama diimbangi volume ini menarik, jadi masih layak dipantau selama volumenya juga masih, mengikuti begitu. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Kenji. Di pagi hari ini ada PANI, Astra International, Harum, Cuan dengan analisis dan juga rekomendasi tadi kita sudah sampaikan. Sejauh ini tadi at least di pembukaan maksud saya IHSG di pagi hari 2 menit pasca pembukaan sesi 1 bergerak di zona merah. Proyeksi Anda untuk pergerakan IHSG di hari ini seperti apa Mas Kenji? IHSG memang masih di fase konsolidasi ya. Jadi kemungkinan diprediksi memang masih akan sideways, koreksi-koreksi tipis masih wajar gitu, sama tidak tembus, level supportnya kurang lebih di 8.800 sampai 8.837. Utamanya memang dari pelaku pasar masih selain konflik geopolitik tentunya yang paling utama ditunggu-tunggu ini masih hati-hati adalah, keputusan suku bunga The Fed. Hmm. Walaupun konsensus bilang masih akan ditahan gitu. Baik, oke. Itu dari beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kenji. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar. Dan namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu Mas Kenji. Sampai jumpa. Siap. Thank you Mas Vicky. PT Samindo Resources Tbk mendirikan anak usaha baru bernama PT Sentra Terra Indonesia sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan. Ya, Corporate Secretary PT Samindo Resources Tbk Ahmad Zaki Natsir menyampaikan bahwa pendirian anak usaha tersebut telah dilakukan pada 23 Januari 2026 bersama dengan PT Trasindo Murni Perkasa. Adapun anak usaha baru tersebut akan menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate, konstruksi, penyediaan makanan dan minuman, serta aktivitas penunjang lainnya. Dalam struktur kepemilikan modal, perseroan menggenggam 90,9% saham Sentra Terra Indonesia senilai 269,73 miliar rupiah. Sedangkan TMP memiliki 0,1% saham dengan nilai 270 juta rupiah.